Pengen jalan tapi kemalaman, akhirnya jadi urung pergi. Sebelum Anda melakukan perjanjian, tonton dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang kembali di channel Quorum, channel khusus obrolan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hukum perikatan. Tapi seperti biasa, sebelum ngobrol ke sana kemari, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijaga dari segala jenis wabah penyakit. Sebagaimana telah kita pelajari tentang perikatan, bahwa perikatan itu merupakan hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu itu berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lainnya itu wajib memberikan sesuatu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu itu disebut dengan kreditur, sedangkan pihak lainnya yang dibebani kewajiban untuk memberi sesuatu disebut dengan debitur. Kreditur, debitur. Kebanyakan kreditan bikin hidup makin ngelantur. Ya, di dalam pasal 1233 KUH Perdata itu mengatur bahwasannya sebuah perikatan bisa timbul karena sebuah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan, atau juga bisa ditimbulkan oleh suatu ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Oke, tanpa bermaksud mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tentang perikatan, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan perikatan yang timbul karena persetujuan atau perjanjian. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan perikatan yang lahir dari perjanjian, kita pahami dulu pengertian dari perjanjian itu sendiri. Di dalam pasal 1313 KUH Perdata itu disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan pada pasal ini menurut para ahli hukum sebenarnya kurang begitu memuaskan dan dirasa abstrak. Maka karena pengertian perjanjian yang diberikan itu belum jelas, saya akan mencoba mengutip dua pendapat yang diberikan ahli hukum. Untuk pendapat yang pertama, menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Kemudian selain Subekti, menurut Wiryono Projodikoro itu mendefinisikan bahwa perjanjian itu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lainnya itu menuntut pelaksanaan janji itu. Jadi berdasarkan pengertian dari KUH Perdata dan dua ahli tadi, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang yang dinamakan perjanjian. Dan perjanjian ini melahirkan suatu perikatan antara kedua orang yang membuatnya. Adapun berdasarkan bentuknya, perjanjian itu bisa berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang bisa berupa lisan maupun tulisan. Oke? Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tadi bisa kita pahami setidaknya di dalam perjanjian itu terdapat adanya pihak, tujuan tertentu, dan adanya kesepakatan. Kemudian setelah kita membahas pengertian dari perjanjian itu sendiri, kita ketahui dulu mengenai unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian. Di dalam unsur-unsur perjanjian setidaknya dikenal triolia, yaitu esensialia, naturalia, dan accidentalia. Unsur yang pertama, unsur esensialia. Ini merupakan unsur yang secara mutlak menentukan eksistensi dari suatu perjanjian. Karena tanpa unsur esensialia ini, suatu perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Atau mungkin diistilahkan perjanjian yang tidak dianggap. Contoh dari unsur ini adalah sebab yang halal dalam sebuah perjanjian. Misalkan dalam jual beli harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli itu merupakan unsur esensialia. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur naturalia. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang diatur di dalam undang-undang, akan tetapi para pihak bisa mengganti unsur ini dengan alternatif lainnya. Contohnya, dalam hal jual beli yang dilakukan secara online, misalkan biaya ongkir itu ditanggung oleh pihak penjual
oleh pihak penjual. Tapi biaya ongkirnya ini hanya sebatas pengiriman reguler saja. Tapi karena pembeli ingin pesanannya cepat sampai, maka disepakatilah pengiriman menggunakan jasa ekspres. Dan selisih biaya pengiriman itu dibebankan kepada pembeli. Jadi intinya, unsur ini memperbolehkan para pihak untuk menentukan kewajiban yang berbeda dengan ketentuan yang ada pada undang-undang. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur aksidentalia. Unsur ini hampir sama dengan unsur naturalia yang merupakan tambahan dari para pihak karena undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal yang dipersyaratkan. Namun bedanya dengan unsur naturalia, jika pada unsur naturalia persyaratan itu ada pada undang-undang dan bisa diganti atau ditambahkan, adapun pada unsur aksidentalia ini persyaratan itu memang tidak diatur di dalam undang-undang. Sehingga kedua pihak yang melakukan perjanjian bisa menambahkan ketentuan-ketentuan tambahan di dalam kesepakatannya. Misalkan kita melakukan penawaran untuk sebuah handphone. Pihak penjual mau memberikan potongan harga sebesar 5%, asalkan kita memborong sebanyak 12 unit handphone sekaligus. Dan kita menyetujuinya. 12 unit. Oke, kemudian setelah kita membahas unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian, kita bahas asas-asas yang berkenaan dengan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian setidaknya dikenal ada 7 asas, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Selain dari ketujuh asasnya tadi, perjanjian sendiri memiliki jenis yang tidak kalah banyaknya. Dan jenis-jenis perjanjian antara lain perjanjian sepihak dan timbal balik, perjanjian cuma-cuma atas beban, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian konsensual dan real, perjanjian obligatur dan kebendaan, perjanjian formal, perjanjian liberatur, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, perjanjian campuran, dan yang terakhir adalah perjanjian garansi. Dan untuk penjelasan asas-asas dan jenis-jenis perjanjian akan kita bahas pada lain waktu, tapi ya mudah-mudahan. Oke, kita move on dari asas dan jenis-jenis perjanjian tadi. Kemudian kita membahas tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam kaitannya tentang syarat sahnya perjanjian, setidaknya dikenal 2 bagian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian inti itu merupakan bagian yang mengandung unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian, yaitu unsur esensialia. Dan selain bagian inti juga ada bagian yang bukan inti, yaitu bagian tambahan yang ada pada suatu perjanjian yang mengandung baik unsur naturalia maupun aksidentalia. Adapun mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya sebuah persetujuan itu diperlukan 4 syarat, yakni sepakat yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan untuk sebab yang halal. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian itu terdiri dari 4 hal. Pertama, kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Dan kesepakatan yang dilakukan itu haruslah dengan kesukarelaan dan bukan karena adanya unsur paksaan atau penipuan. Kedua, kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum di sini adalah orang-orang yang tidak termasuk sebagaimana disebutkan pada pasal 1330 KUH Perdata. Ketiga, hal tertentu, yakni sebuah perjanjian setidaknya harus jelas terkait dengan objek yang diperjanjikannya. Jadi, jangan memperjanjikan sesuatu yang tidak jelas atau percaya pada orang yang tidak jelas, terlebih melakukan perjanjian dengan yang jelas-jelas bukan orang. Dan yang keempat atau yang terakhir, suatu perjanjian haruslah tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau dilarang karena mengganggu ketertiban umum. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang perikatan yang lahir karena undang-undang. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, kritik, maupun saran, silahkan tanggapi di kolom komentar. Ada bule belajar bahasa Indonesia, nyebut maghrib malah maghraib. Jika video ini Anda suka, silahkan klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.